teman-teman, sebelumnya terima kasih udah datang di forum apa yang ini Lin ya? Ya forum santai lah, kita ngobrol-ngobrol malam. Penghargaan yang sebesar-besarnya udah mau menyempatkan hadir di episode pertama ini. Ini forumnya santai aja kok. Nanti misal di tengah forum ada yang tiba-tiba pengen on mic, nah sih mas pause nggak masalah. Hentikan aja si narasumber ini. Dan nanti formatnya juga aku serahin ke Ulin gimana caranya mau sharing. Jadi sebagaimana kalau kita baca di judulnya, malam ini programnya Ulas TA, kan banyak adik-adik tingkat juga nih yang sebentar lagi juga TA gitu. Nah harapanku sih sebenarnya supaya bisa menginspirasi dalam artian proses pengerjaan TA-nya itu bakal menemuin banyak problem gitu. Nggak hanya problem di penyusunan secara hanya lembar kerja, terus laporan gitu. Bahkan menurutku yang bisa lebih diceritakan tuh yang di luar-luar itu gitu. Monggo, ini spesial sekali malam ini. Paling nggak di kepala saya ini Mas Muhammad Ulin Nuha dari angkatan 18. Mungkin perkenalan singkat dulu, Mas Ulin. Oke, mungkin sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ulin Nuha, mungkin sudah nggak asing ya buat teman-teman semua. Sebelumnya juga kita sempat satu kampus bareng, ada kakak tingkat saya, Mas Indra, Mas Adit juga, ada adik tingkat saya, Wafi, Elvina, Nanang, Berlin. Terus ada teman angkatan saya juga, ada Mas Satrio, ada Firarita, mungkin ada satu yang nyempil itu Mas Noval, teman saya arsitektur dari UPN juga, dan ada adik saya angkatan 20 mungkin yang saya lihat ada Akbar dan lain sebagainya. Mungkin menarik sebenarnya tujuan dari Mas Satrio ya. Yang sebenarnya sih dari saya sendiri setelah TA itu sebenarnya lebih nggak pengen ke fokus ke arsitektur itu, pengen coba ke bidang lain. Cuma Satrio mungkin pandai menghasut, jadi akhirnya saya iakan aja gitu. Mungkin katanya sih biar nggak menguap dan juga bisa buat apa ya, sebuah momen-momen yang menarik buat di sela-sela kehidupan kita seperti itu. Mungkin nanti Mas Satrio teknis saya buat presentasi, mungkin saya ada 2 video sama 1 PPT presentasi. Oke. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke objek perancangannya, mungkin kita ya teman-teman semua tahu gimana sih kondisi existing-nya seperti apa gitu. Dan Atau gini dulu deh, sebelum masuk ke video, kita beresin dulu sih. Kenapa kok kamu pilih objek ini? Mungkin gitu dulu, Lin. Oke. Judulnya apa dulu, terus why gitu. Kenapa kamu kok pilih objek ini? Oke. Kenapa kok nggak pabrik sepatu, nggak pabrik senjata gitu, pabrik Iya. bola gitu? Mungkin menarik ya pertanyaan kenapa objek ini gitu. Karena mungkin Sidoarjo mungkin kita paham lah sejarah-sejarah kolonial Belanda, bagaimana dia mengeksploitasi luar biasanya sumber daya kita, alam, gimana kopi, gula, mungkin rempah-rempahnya seperti itu. Nah, namun di Sidoarjo ini sebelumnya itu ada 17 pabrik gula, bekas pabrik gula. Itu nggak hanya dimiliki oleh Hindia Belanda aja, namun juga ada beberapa dari pengusaha Tionghoa atau Cina. Ya mungkin dari 17 mereka megang 5, sisanya dipegang Belanda seperti itu. Dan tetap pada akhirnya pemonopolian itu tetap ada di Belanda. Lambat laun mungkin kita mulai kehabisan sumber daya alam, lahan sudah terbengkalai, lahan sudah mulai habis. Akhirnya pabrik gula sudah mulai tutup. Mungkin ada juga kalau tadi Mas Satrio cerita, kenapa kok nggak pabrik sepatu seperti itu ya? Sebenarnya ada yang menarik Mas Satrio. Kalau di pabrik gula Tanggulangin itu, kalau mungkin teman-teman mau ke Malang kan lewat Porong, di kiri jalan itu masih tersisa satu itu pabrik Tanggulangin. Itu setelah jadi pabrik gula, dia jadi pabrik tekstil, pabrik tenun. Oh. Iya, jadi kalau mungkin beberapa orang di sana kalau ditanyain mereka jawabnya pabrik tenun. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu lebih jadi ke pabrik gula Tanggulangin. Dan juga bisa masuk ke lebih dalam lagi, kenapa pabrik gula Tulangan ya? Karena di Sidoarjo sendiri saat ini di era-era 2000-an hanya tersisa 4 aja objek pabrik gula. Ada pabrik gula Candi, pabrik gula Tulangan yang saya objekkan sekarang, pabrik gula Watu Tulis di Prambon, sama pabrik gula Kerembung. Nah, pabrik gula Candi ini dikelola sama pihak swasta juga. PT Candi Baru kalau tidak salah. Nah, 3 ini itu dipegang oleh BUMN, yaitu PT PN 10, di bawah naungan PT PN 10 regional Jawa Timur seperti itu. Oke. Dari 3 yang dipegang PT PN, 2 sudah mati, yaitu ada pabrik gula Tulangan sama pabrik gula Watu Tulis, ini 2 sudah mati. Matinya nggak jauh beda, yang saya pegang sekarang Tulangan itu 2017, ada yang bilang 16, ada yang bilang 17, terus yang Watu Tulis dia baru-baru berhenti di 2020.
Dua-duanya kalau ditanyain kenapa alasannya, pastinya sumber dayanya nggak memadai seperti itu Mas Satrio. Dan Oke. kita tarik lagi ke dalam kenapa harus tulangan kayak gitu. Mungkin banyak ya cerita legenda rakyat gitu. Mungkin juga kalau teman-teman suka baca buku, itu ada cerita tentang Bumi Manusia, Nyi Ontosoro seperti itu. Nah, ya. Nah, itu ada di beberapa bacaannya, dia itu adalah sosok apa ya? Gundik kalau nggak salah. Kalau kasarnya Gundik itu apa ya? Wanita yang dijual gitu oleh orang tuanya. Orang tua dari Nyi Ontosoro ini yaitu adalah juru tulis di pabrik gula tulangan itu. Dan Oh, anaknya dijual ke pemilik pabrik gula itu seperti itu. Jadi tidak hanya soal objeknya aja Mas Satrio, tapi soal sejarah-sejarah di baliknya itu yang apa yang buat ini saya pilih akhirnya gitu. oke, menarik. Jadi tadi apanya sudah objek gula kan, terus Iya, kenapanya juga sudah ada beberapa potensi yang kamu mapping ya. Jadi ada iya, potensi historis, ada potensi apa folklore juga kan, Nyai iya. Ontosoro dan lain-lain. Terus yang mungkin kemudian how-nya nih, mau apain itu pabrik gulanya tuh Oh di iya, TA kemarin? how-nya mau saya apain, yang pertama pastinya saya nggak bakal ngupakan sejarahnya pabrik gula ya. Jadi pastinya fungsi yang pertama transisi dari sebelumnya fungsi produksi gula. Jadi yang pertama saya pilih fungsinya. Kalau bilang how kan berarti ada sebuah isu berarti ya. Ya, Isu yang pertama saya mengangkat potensi berupa sejarah pabrik gula itu sendiri. Di mana terutama di daerah saya Kabupaten Sidoarjo itu kuat banget tentang sejarah pabrik gula. Apalagi mungkin Mas Satrio setelah perpindahan dari zaman kemerdekaan itu pabrik gula itu sebagai penghidupan masyarakat gitu. Ya mungkin mereka tetap petani, tapi ada beberapa momen waktu panen tebu mereka jadi pegawai pabrik gula seperti itu. oh, Dan oke. juga pabrik gula sebagai apa ya? Mungkin kalau ada awal-awal gilingan itu mereka ngadain pesta rakyat seperti itu. Ngadain wayang semalam suntuk ataupun tari-tarian seperti itu. Jadi itu mungkin pabrik gula nggak cuma hanya sebagai produksi, tapi sebagai ruang-ruang komunal sebelum ngadain gilingan-gilingan seperti itu. How-nya itu tadi. Jadi saya mempertahankan sejarah tadi fungsinya. Fungsinya tetap heritage, Oh, sejarah-sejarah yang terkandung seperti itu ya. Terus yang kedua, nggak lain dan nggak lupa tetap pada akhirnya tetap objek ini tetap punya PTPN gitu. oh, oke. Dan Pengelolanya mereka tetap. pastinya butuh pemasukan ya. Jadi tetap ada unsur ekonominya dan sosial. Jadi Oke, kenapa saya angkat sosial juga? Karena di sekitar Tulangan itu minim sekali ruang-ruang komunal publik besar ya kayak taman-taman gitu. oke. Itu saya coba tambahkan di beberapa ruang di dalam lingkup pabrik gula itu saya masukkan itu tadi ruang-ruang sosial dan ekonomi seperti itu. Jadi tetap aja PTPN meskipun dia melakukan revitalisasi, tetap mereka dapat income masuk seperti itu. Oke. Nanti di sana dia menjualkan tenan ataupun menjualkan produk-produknya seperti itu. Dan yang terakhir ada fungsi agrikultur. Jadi ini menarik sebenarnya agrikultur. Oh, Di mungkin sana, saya stop dulu. Itu oke. bisa sekalian ditampilin aja tuh slide-nya atau masuk ke video dulu biar Mungkin bisa. bisa masuk ke video dulu aja Mas Satrio Oh, karena oke. Oke. ada slide selanjutnya yang buat bahas itu tadi. Oke. Oke, biar teman-teman tahu juga kondisinya existing seperti apa. Oke. Maksudnya Jadi biar ini nggak pas aja sih dari konteks kan mau ya, lihat existing dulu mungkin. jadi saya melakukan survei itu selama 3 hari. 3 hari dengan 1 hari itu dengan anak 6, hari kedua, hari ketiga dengan 3 orang. Mungkin di sini ada yang ikut survei, ada Mas Wafi ya, angkatan 19. Saya ajak survei juga karena saya nggak tahu harus ngajak siapa. Yang dekat-dekat aja saya ajak seperti itu Mas Satrio. Oke. Videonya ada backsoundnya cuma nggak terlalu penting, tapi ada penjelasan singkatnya di keterangannya. Oke. Silakan. Oke, sebentar saya izin share screen Mas Satrio ya. Ulin terlihat formal sekali ya nek pas ngomong ini. Seneng aku sih. Yang benar. Kelihatan videonya? Kelihatan. Silakan. Oke. Lapo Bisma itu. Oh, ini existingnya ya, Lin ya? Iya, kondisi ekstrimnya seperti ini. Dinding-dinding yang ngelapuk seperti itu. Khas Besi-besi yang banget ya. berkarat. Nah ini Oh, ini udah berapa persen tuh kerusakannya kan ya? Ini yang tersisa remnya
Oh, ini kereta nih? Iya, kereta tariknya, diesel. Pantesan Anda penasaran sama kereta itu gara-gara itu berarti. Ini visualnya pakai, saya ngajak teman saya juga, tetangganya Jipo, saya ajak. Dia punya drone, akhirnya saya ajak juga biar ngambil video. Luas sekali, 6,5 hektar. Site gua aja 1 hektar nggak ada. Ini benar-benar itu ya, kayak abandon gitu ya. Menarik sih ini. Oh, ini masuk ke dalamnya. Oh, ini ya masif banget itunya ya, alat Iya. Spurs itu. Tulisannya stasiun untuk itunya ya. Itu bentang berapa itu ya? Rata-rata 25 Mas Adrian. Ini paling besar 25 bentangnya. Tadi 15. Nah, ini menarik ini. Nanti mungkin kalau teman-teman TA-nya tertarik pakai bangunan yang bentangnya lebar tuh bisa diskusi sama Mas Ulin tuh, eksekusinya ntar gimana, terutama bagian iya, satu kompleks ini isinya banyak sekali, berarti ada stasiun penguapan. Iya. Banyak banget. Oh, ini apa ini? Ada perbaikan atau? Oh, lagi ada pembongkaran mesin. Oh, okay. Jadi kebetulan pas hari pertama kita survei itu ternyata ada orang bongkar-bongkar mesin. Jadi mesin yang masih bisa berfungsi dialokasikan, direlokasi ke pabrik-pabrik yang masih berfungsi. Oke. Okay. Yang masih aktif kayak gitu maksudnya. Oh, jadi dikanibal gitu ya ibaratnya? Iya, dikanibal. Oh. Oke. Itu tadi existing ya. Jadi mungkin aku beresin dulu nih, judulnya kan perancangan revitalisasi bekas pabrik gula tulangan di Kabupaten Sidoarjo dengan pendekatan adaptive reuse nih. Iya. Nah, kita masuk ke adaptive reuse deh. Kamu ngapain dengan adaptive reuse itu? Nah, saya izin buka PPT saya dulu Mas Adrian. Oke, silakan. Oke, mengaktifkan kembali pabrik gula itu bisa dinamakan revitalisasi ya. Menghidupkan kembali apa-apa yang sudah dulunya menghidupkan kembali yang dulunya sebagai kayak yang terpusat gitu. Ruang-ruang terpusat yang dulunya aktif habis itu mati. Nah, melakukan menghidupkan kembali itu dinamakan revitalisasi. Kayak gitu gampangannya. Nah, setelah itu konsep pendekatannya mungkin saya yang pendekatan dulu Mas Satrio. Oke. Pendekatannya saya pakai adaptive reuse dan dengan konsep tagline konsep taking care of history. Pabrik gula yang sudah hampir berdiri selama 172 tahun, menyimpan banyak cerita, tidak hanya sejarah perjuangan masyarakat sekitar, namun dari segi arsitektur Indis yang terkenal pada abad 18 sampai 19, berdiri di antara gaya arsitektur tradisional Nusantara dan masih tetap bertahan sampai sekarang. Pendekatan adaptive reuse dalam perancangan ini mampu menghidupkan kembali dengan tetap menjaga nilai-nilai yang dapat dipertahankan. Jadi pemilihan adaptive reuse ini diangkat karena biar saya dalam mendesain Mas Satrio tidak terlalu melebar. Jadi hal-hal yang sebagai orisinal tetap saya pertahankan. Okay. Nah, pemilihan adaptive reuse ini salah satu cara buat saya punya batasan buat diri saya untuk tetap mempertahankan otentiknya seperti itu. Oke. Dan juga peralihan dari fungsi sebelumnya menjadi fungsi yang baru itu juga dijelaskan pada adaptive reuse juga seperti itu. Mungkin tadi Mas Yata juga membahas perubahan fungsi ya, how-nya bagaimana perubahannya itu sudah saya jelaskan juga. Saya punya tagline yaitu 3 kata sifat ya, mengenang, melakukan, menciptakan.
yaitu implementasi dari tagline ini yaitu alasan pemilihan fungsi baru yang menggambarkan setiap kalimat dan harapan akan dihadirkan kembali, menggambarkan kegiatan dengan lini masa yang berbeda, kata mengenang menggambarkan masa lalu, kata melakukan menggambarkan masa kini, dan kata menciptakan menggambarkan rencana masa depan, seperti itu. Fungsi-fungsi yang dihadirkan akan menggambarkan setiap kata tersebut. Tadi saya sudah menjelaskan yang mengenang dan melakukan ya. Yang menciptakan ini turunan dari fungsi agrikultur seperti itu. Kita tahu sebelumnya bahwa pabrik gula ini berhenti karena lahan terbuka di sekitar sudah mulai habis ya. Jadi kalau kita tarik kan sudah jarang para petani di sekitar sana itu nanam tebu, Mas Satrio. Nah di sini saya punya Deliar itu, saya membuat agrikultur sebagai pusat-pusat riset juga. Saya juga tadi belajar juga sama Mas Indra yang juga TA-nya juga ambil riset pertanian agrikultur. Saya ambil sedikit beberapa ruang-ruangnya juga, beberapa sistemnya seperti itu. Jadi di sini saya ngide ya, gimana sih PTPN ini juga punya kolaborasi baik sinergi dengan masyarakat seperti itu. Nah, jadi di agrikultur ini, yaitu adalah ruang riset tebu. Kan kita tahu tebu kan ditanam di tanah ya, di sawah gitu. Nah, di sini saya nyoba ngide kalau di sini tempat pusat riset tebu itu di polybag gitu. Oh, oke. Ya, jadi masyarakat sekitar juga bisa bersinergi dengan pabrik gula ini. Pabrik gula yang masih hidup sekarang Kerembung maksudnya. Jadi Oke. biar tidak terjadi pabrik-pabrik yang berhenti seperti Tulangan ini gitu Mas Satrio. Oh, oke. Mungkin kalau saya tambahkan, adakah hubungannya ya? Ini kan objeknya pabrik Iya. lama ya. Itu adakah hubungannya dengan misal kayak status bangunan itu sebagai cagar budaya dan lain sehingga mempengaruhi untuk memilih pendekatan ini juga? Atau memang statusnya pabrik ini bukan cagar budaya gimana? Oke. Kalau kita lihat Perda di Sidoarjo ya, bangunan yang sudah berdiri dari 50 tahun itu bisa dianggap cagar budaya seperti itu. Oh. Nah, selanjutnya untuk melakukan legalitas atau memvalidasi lebih detailnya lagi, itu bisa pihak pemilik itu mendaftarkan di UNESCO seperti itu. Saya juga UNESCO ya? di UNESCO ya. Jadi saya di PTPN juga dapat pembimbing yaitu Pak Yayak, beliau juga bagian aset ya. Beliau bercerita bahwa pabrik gula ini didaftarkan dua, ada pabrik gula Tulangan sama di Trowulan. Itu didaftarkan di UNESCO sebagai cagar budaya seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat peraturan cagar budaya ada tipe A, B, sama C. Di pabrik gula Tulangan ini itu masuk ke tipe C yang tidak harus dipugar secara penuh ya. Kalau A mungkin kayak Candi Borobudur seperti itu Mas Satrio. Okay. Yang B seperti Lawang Sewu. Nah, kelas pabrik gula Tulangan ini masuk yang ke C. Jadi kita masih bisa mengeksplorasi bentuk-bentukan dalam proses revitalisasinya masih bisa dibebaskan. Namun masih tetap ada batasan seperti bentuk-bentuk atap seperti itu. Makanya atap tidak saya rubah terlalu banyak karena memang itu batasannya sebagai cagar budaya seperti itu. Oke, menarik. Ada poin implementasi pendekatan ini kayaknya langsung masuk ke dagingnya nih. Monggo di review satu persatu. Dari pendekatan adaptive reuse turunan ada tiga prinsip yaitu authenticity, perkuatan, profil ataupun adaptif dan fleksibel ya. Mungkin saya jelaskan satu-satu dulu. Authenticity yang pertama yaitu mempertahankan keaslian arsitektur bangunan, boleh melakukan perubahan, namun ciri khas bangunan tetap dipertahankan. Jadi mana sih yang menjadi ciri khas di pabrik gula ini? Yang pertama pastinya fasad tadi ya, fasad depan. Itu yang paling dipertahankan. Itu yang paling saya pertahankan Mas Satrio. Terus dengan bentuk atap dan juga lokasi-lokasi cerobong. Itu yang paling asli di pabrik gula seperti itu. Oke. Ya, terus yang kedua ada perkuatan profil. Perubahan dilakukan untuk memperkuat dan memperkaya nilai-nilai tradisi dan sejarah bangunan. Perbaikan struktur dengan elemen material yang sama, namun menciptakan pembeda seperti itu. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa kondisi existingnya seperti itu, strukturnya sudah ada yang ambruk, ada yang atapnya lepas seperti itu. Nah, sebelum saya melakukan perubahan-perubahan dalam revitalisasi, saya dapat masukan dari dosen pembimbing 2 saya, Pak Kusul Prianto. Beliau memberikan saran saya bahwa membuat tabulasi struktur ya. Jadi tadi di setiap stasiun tadi yang ada stasiun gilingan, masakan, ketelan itu beliau ngasih saran saya bahwa coba Ulin untuk ngelis semua item-item yang ada. Coba kamu lihat secara kasat mata aja, nggak perlu mendetail kayak bawa alat buat struktur kayak gitu enggak. Terus yang ketiga, yang terakhir ada adaptif dan fleksibel. Yang slide tadi apa perkuatan struktur ini masih authenticity ya slide-nya? Iya, masih authenticity. Oke.
saya bahas kejelasannya dulu. Oke, Terus siap ada siap. yang terakhir ada adaptif dan fleksibel, yaitu penggunaan fungsi baru yang mampu mengikuti dan memadai kebutuhan masa kini dan melakukan perubahan fungsi ruang namun tidak meninggalkan nilai sebelumnya. Jadi mungkin dalam pemilihan 3 fungsi ini tadi, tagline tadi itu masuk ke proses prinsip yang adaptif dan fleksibel. Mungkin saya masuk langsung Mas ke poin-poin implementasi pendekatan. Yang pertama authenticity ya. Yang pertama, fasad utama yang memiliki gaya arsitektur kolonial Indis berada di fasad depan, belakang, bangunan dipertahankan. Jadi yang authenticity pertama saya mempertahankan fasad ada di bagian kanan atas ini penjelasan. Iya. Terus yang kedua, saya mempertahankan bentuk atap dengan bentuk aslinya, pelana. Namun beberapa bangunan menggunakan bentuk atap baru dan bentuk atap yang berbeda untuk menciptakan kontras pembeda antara bangunan baru dan lama, serta memenuhi kebutuhan fungsi yang dinaungi. Jadi di fungsi sosial Mungkin ekonomi. sambil bisa di zoom, Mas Ulin. Oke. Karena agak terlalu kecil kalau di layar. Keluar dari itu dulu. Nah ya. Begitu ya. Sip. Di zoom. Nah, sip. Ini tadi. Sudah kelihatan kah? Sudah. Sip. Jadi untuk atap ini ada 2 material. Untuk yang atap fungsi museum ataupun sejarah wisata sama fungsi sosial ekonomi, atapnya saya membuat atap besi biasa, atap seng gitu, spandek. Terus yang buat fungsi agrikultur, saya gunakan atap fiberglass dengan sistem jalusi. Oke. Jadi kan agrikultur kan tanaman kan perlu sirkulasi udara yang baik ya. Jadi saya lakukan 2 pembeda tadi, pemilihan fungsinya dan juga fungsi treatmentnya tadi pakai pasangan atap jalusi seperti itu, dibentuk jalusi yang ada celah-celahnya buat masuk gitu Mas Satrio. Oke. Untuk fasadnya ada ini di bagian ini fasad baru, yang bagian kiri ini fasad existing. Ya ini bagian depan, tampak depan, ini yang tampak belakangnya. Cerobong ke kanan ini fasad existing, cerobong ke kiri ini fasad baru. Itu mungkin berapa tingginya itu cerobongnya Mas? Untuk cerobong ketinggiannya 35 meter Mas Satrio. Masif sekali berarti ya. Iya. Oke. Mungkin saya next dulu, oke. Oke, sip. Selanjutnya ada authenticity tadi Mas Satrio membahas cerobong. Nah, di sini penambahan cerobong batu bata yang hilang. Jadi cerobong ini tadi kita lihat videonya kan cerobongnya pakai besi ya. Karena cerobong aslinya sudah hilang. Dengan poin ini tadi saya berusaha untuk mempertahankan cerobong-cerobong yang dulu ada, saya bangun kembali seperti itu. Tapi sempat banyak perdebatan pas dulu sidang, kenapa harus dikembalikan lagi cerobong asapnya gitu. Terus mungkin jawaban saya dengan santainya mungkin ya, saya jawab bahwasanya pabrik gula memang identik dengan cerobong seperti itu. Mungkin kalau teman-teman main ke Jawa Tengah gitu ya, ke Jawa bagian Jawa Timur yang dekat-dekat Jawa Tengah itu masih banyak pabrik gula dan kita bisa lihat dari jauh. Kalau pabrik gula itu pasti cerobongnya menjulang ke atas dan itu sebagai apa ya? Jadi point of view pertama kita dari jauh seperti itu. Kenapa harus 2? Karena di Sidoarjo sendiri pabrik gula yang punya 2 cerobong hanya di pabrik gula Tulangan. Oke. Seperti itu. Jadi argumennya itu ya, lebih ke nge-revive itunya apa namanya? Focal point sebagai ciri khas pabrik gulanya ya. Iya. Oke, lanjut. Terus yang keempat ada menghidupkan kembali jalur-jalur lori sebagai alat distribusi yang dulunya sempat hilang ya karena peralihan dari kereta lori dari sawah Mas Satrio. Jadi kan dulu di zaman Belanda itu sebelum ada kereta dia pakai kayak kuda gitu. Iya. Setelah hadirnya kereta, mereka pakai kereta uap. Setelah ada kereta uap karena dirasa mobilitasnya kurang baik akhirnya berpindah ke truk. Nah, akhirnya jalur-jalur lori itu tertutupan sama aspal. Oke. Nah, di sini konteks saya jalur lori lebih di dalam lokasi aja, nggak sampai keluar. Oke. Ada 3 titik pemberhentian. Yang pertama di stasiunnya utama di bagian belakang, dekat ruang komunal space-nya, ruang pabriknya. Terus yang kedua ada di dekat zona kawasan sosial ekonomi. Terus yang ketiga, yang terakhir ada di bagian depan di plazanya. Oke, itu fungsi itu dihadirkan kembali, jadi pengunjung bisa pakai itu ya? Bisa pakai. Oke. Pengunjung bisa pakai ataupun mungkin pengunjung ataupun karyawan yang parkir ke belakang bisa naik seenaknya lah kayak gitu. Fungsional banget ya berarti. Fungsional ya, makanya saya buat 3 titik karena memang di sana ada kayak apa ya? Pusat-pusat area turnya ya. Biasanya kalau di
kayak wisata itu kan mungkin pakai kuda, kalau ini pakai existing rail itu ya Iya, sebagai transportasi yang di dalam itu. Menarik sih. benar sekali. Mungkin kalau di Indonesia juga ada di Surakarta kalau nggak salah ya, Tasikmadu itu juga ada wisata tur juga naik Kalau nggak kereta salah. uap keliling iya. Tapi pas saya ke sana ternyata Libur. lagi libur ya. Itu yang saya sesali juga. Ya nanti kapan-kapan ke sana lagi lah. Iya. Terus yang terakhir dari Oten City yaitu adalah mempertahankan pohon existing yang ada di depan fasad. Terus saya next lagi ke prinsip Ini yang kedua mungkin yaitu bisa di zoom perkuatan. ya. Kayaknya Oh terlalu kecil gitu. kalau mungkin biar terlihat gambar sambungan itunya ya, strukturnya ya. Karena ini mungkin kaitannya kan juga sama gambar kerja nanti. Teman-teman mungkin bisa terbantu, bisa dapat bayangan lah mungkin kalau bentang-bentang seperti ini itu sambungannya Iya. secara prinsip seperti apa. Monggo Mas Uli. Nah, untuk perkuatan sendiri yang pertama yaitu dari semua struktur kuda-kuda atap di pabrik itu Mas Satrio, itu saya ganti semua karena memang hasil dari tabulasi struktur tidak layak. Oh, oke. Iya, jadi perubahan rangka atap existing yang sangat tidak layak mengacu pada tabulasi struktur, rangka atap baru bermaterial dan berbentuk sama dengan kondisi existing. Jadi kalau dari visual mata, pabrik gula itu pakai struktur ini, baja siku, yang disambungkan dengan plat simpul, terus dibuat rangka bat. Kalau orang-orang teknik sih bilangnya rangka batang ya kayak gitu. Terus pemasangannya dengan penambahan kail untuk memenuhi kebutuhan fungsi baru. Penambahan kail. Ini kayaknya ada yang tipu deh. Oh iya. Nah ini, untuk kolomnya, yang kolom beton ini baru. Yang kanan ini, yang kolom baja itu existing. Jadi semua kolomnya yang di pabrik gula itu masih saya pertahankan. Yang saya rubah hanya atap-atapnya aja kayak gitu. Dan juga ada penambahan-penambahan kolom. Jadi Bisa dikebawahkan yang strukturnya itu. okay, atapnya Gitu. pakai Oh, baja. Terus untuk struktur kolomnya berupa kondisi ini saya pilih Mas di bagian stasiun Gilingan. Jadi pas di satu iya. stasiun Gilingan itu semua bangunannya saya rubah karena memang dalam tabulasi struktur tidak memenuhi seperti itu. Jadi kerusakannya sudah itu ya, Parah, iya, signifikan ya. iya. Oke. Dan juga kaki-kaki kuda-kudanya sudah banyak yang keropos. Struktur kolom, beberapa kondisi kolom di stasiun-stasiun pabrik gula Tulangan mengalami kerusakan yang cukup parah. Penggunaan fungsi baru juga harus membutuhkan keamanan dan kenyamanan untuk nantinya saat digunakan. Perbaikan struktur kolom banyak terjadi pada stasiun Besali, Gilingan, Ketelan, gudang alat, pemilihan material yang sama namun dengan treatment yang berbeda. Jadi kalau teman-teman lihat yang warna merah itu kolomnya, itu kombinasi antara besi CNP sama plat simpul dikombinasikan seperti itu. Nah, untuk perubahan yang bawah ini saya menggunakan baja Habim. Di gambar kerjanya saya buat baja Habim ukuran 30-30 dengan kolom pedestalnya ukuran 40-40 dengan pondasi pur dan pondasi Strauss. Kenapa saya pilih Strauss? Karena saya kalau misal pakai tiang pancang, treatment dalam pengerjaannya bakal banyak membuat getaran kan. Akhirnya pemilihan Strauss tadi karena mungkin menghindari getaran yang lebih besar kayak gitu. Terus Yang getarannya tuh bisa mengakibatkan mungkin kerusakan lagi di areal waktu untuk revitalisasi. iya Oh, bisa. Mungkin karena kondisi bangunan sudah tua gitu ya, jadi rapuh kayak gitu. oke, menarik. Terus Karena yang kan ini konteksnya revitalisasi ya, yang biasanya kalau iya, kalau kita misalnya di SPA atau yang lain-lain kan kita bangun dari awal gitu. Nah, iya, teman-teman mungkin tipsnya bisa diambil dari objek ini ada mapping-mapping tertentu ya yang secara saintifik lah ya, walaupun nggak kita ya itu tadi harus ngukur dan lain-lain ya. Cuman ada argumen bahwa ada beberapa mapping kerusakan, grade-grade kerusakan yang memang jadi alasan kita untuk melakukan perubahan atau penambahan struktur kita gitu ya. iya. Oke. Itu yang mungkin jadi PR besar saya Mas Satrio pas dulu bimbingan sama Pak Kusnul sama Bu Rita juga. Bahwasannya saya tetap kayak dikasih reminder gitu ya. Bahwasannya setiap apa yang Mbak Opel itu berpengaruh karena kamu sudah punya bangunan, sudah ada bangunannya gitu. Betul. Jadi treatment-treatment yang kalau misal kita dalam bangunan yang masih kosong itu jangan nggak semuanya bisa diambil ke bangunan baru kayak gitu. Jadi kita juga harus milah gimana sih kalau misal pakai ini, gimana nanti masa pengerjaannya. Harus disuruh membayangkan sejauh itu, seperti itu Mas. Oke, menarik. Detail sekali ya penjelasan strukturnya Iya. ini benar-benar rasanya ngomong sama ahli struktur ya. Oke, mungkin bisa dilanjut Ya. slide Terus berikutnya. next
perkuatan yang Bisa di zoom lagi sih ini. Oke. Terlalu kecil mungkin. Perkuatan yang terakhir yaitu penambahan dinding-dinding pembatas, kondisi existing yang monumental dan minim pembatas dinding untuk dapat memenuhi kebutuhan fungsi baru. Jadi ini yang warna biru dinding baru. Mungkin bisa agak masuk lagi zoomnya biar Zoomnya lagi. Oke. bisa terlihat. Diperbesar aja sekalian fokus ke gambar. Nah, Wis. oke, Ya. tenang. Jadi yang warna biru ini dinding baru, Oh, oke. yang warna krem dinding existing. Nah, kenapa ada dinding biru? Karena kita tahu dari awal sudah saya bilang bahwasannya fungsinya kita rubah ke fungsi yang baru seperti itu. Nah, pastinya kita kan mengsegmen-segmen lagi di dalam ruangannya seperti itu. Nah, makanya ditambahkan dinding-dinding sebagai pembatas antara fungsi-fungsi yang lainnya seperti itu, Mas Satrio. Oke, mungkin kita next ke adaptif ya, yang poin prinsip adaptif dan fleksibel. Ini mungkin sudah saya jelaskan singkat. Jadi bahwasanya perubahan fungsi, pemilihan fungsi dapat jadi tagline, dari tagline mengenang, melakukan, dan menciptakan. Sebagai simbol ini masa kegiatan yang menggambarkan sebuah waktu. Pemilihan fungsi wisata, agrikultur, dan sosial ekonomi diharapkan fungsi baru dapat dihadirkan dapat bermanfaat bagi sarana edukasi, wadah masyarakat maupun untuk PTPN 10 sendiri seperti itu. Ini mungkin 3D penempatan fungsinya. Yang merah ada ruang area pengelola, warna orange ini sosial ekonomi, ada sentra UMKM, ada kafe dan juga coworking dan meeting room seperti itu. Yang hijau ada agrikultur, yang kuning ada wisata, yang biru itu musola. Sebenarnya saya mau buat masjid, buat masjid, tapi karena diskusi sama dosen pembimbing satu berita, bahwasannya yang ada 5 waktu siapa gitu. Akhirnya saya buat musola. Iya. Iya. Walaupun secara massa sebenarnya juga signifikan sekali ya bentuknya. Iya. Besar gitu ya, tapi itu tadi ya, pertimbangan fungsi dan kebutuhan itu menentukan jenis dari tempat ibadah itu harusnya diskalakan ke yang mana gitu ya. Iya. Kita mungkin ilmu yang baru buat saya juga, Mas Adrian. Yang kedua dari adaptif tadi, penambahan bangunan baru dan pengurangan bangunan existing. Ini saya pilih berdasarkan dari tabulasi juga. Nah, di ini 3D existing-nya, jadi bagian belakang ini kosong. Ini bagian gudang distribusi gula. Ini saya hilangkan karena memang kondisinya sudah rusak. Gudang traktor saya saya hilangkan juga karena kondisinya juga nggak baik. Terus ada kilang tetes tebu juga, ini saya hilangkan karena memang sangat besar ya, dan saya rasa bagian belakang itu masih bisa dieksplorasi kayak gitu. Jadi saya hilangkan juga, dan juga kondisinya juga lapuk dan rusak. Terus rumah-rumah ex pengelola ini saya pertahankan karena mau saya desain juga takutnya lebih melebar gitu dan nggak selesai nanti tugas akhir saya gitu. Itu memang masukan dari dosen pembimbing satu juga. Bisa-bisa belum jadi tugas akhir ya kalau itu dia. Iya, mungkin saya juga masih ngerjakan masih sekarang. tugas tadi gitu, belum tugas akhir. Nah, ini ada 3D bangunan yang dibongkar. Jadi yang warna merah ini dibongkar dan dialih fungsikan. Dibongkar dialih fungsi. Terus yang orange ini dibongkar menjadi ruang terbuka. Ada bagian belakang ini gudang pupuk. Ini kilang tetes tebu. Ini ada ruang genset kalau nggak salah. Terus ini tadi. Nah, ini ya jadinya ya. Ya, ini jadinya. Jadi bangun-bangun baru itu ada di ini tadi. Wah, ini salah. Harusnya musola. Ini musola. Rumah genset TPS. Terus stasiun lori. Area agrikultur ini baru. Secara bangunan baru, tapi kondisinya tapi di tempat yang existing kayak gitu. Ini bangunan baru juga. Bagian ini juga, bagian koridor kiri juga baru. Seperti itu, Mas Satrio. Jadi perubahan revitalisasinya perubahan dari ini existing menjadi perubahan ini. Ilustrasinya seperti itu. Iya. Mungkin aku meng-highlight proses yang paling banyak di sini analisis mapping itu tadi ya. Jadi ketika memutuskan bahwa bangunan ini dihilangkan, bangunan ini diganti jadi komunal area gitu. Itu tuh kayaknya memang terberat partnya di situ ya. Karena pertimbangan itu kan nggak bisa istilahnya berdiri sendiri, itu banyak faktor yang akhirnya kita bisa memutuskan bahwa oh tadi jadi musola, ini tadi jadi dipertahankan berapa persen gitu. Kayaknya memang itu ya proses menantangnya di situ ya kalau dari objek. Iya, dan juga penataannya juga tetap terfokuskan dengan tadi 3 fungsi tadi ya. Wisata, agrikultur, dan sosial ekonomi gimana tetap masih bisa ada alurnya gitu. Oke.
Nice. Itu yang mungkin tantangan buat saya juga di situ. Oke. Mungkin saya Bisa next. dilanjut langsung. Oke. Langsung. Mungkin nanti bisa lebih terlihat secara broadnya itu di master plan ya. Mungkin ada gambar master plan-nya gitu. Iya. Dan di slide selanjutnya. Oke, dilanjut dulu aja nggak masalah. Adaptif dan fleksibel poinnya. Pemilihan fasad pada bangunan didasari oleh geometri existing ya. Existing kan ini, saya ngambil mentah gampangannya aja gitu. Ini ada persegi panjang, ini ada segitiga, ada persegi panjang kombinasi dengan setengah lingkaran. Terus saya implementasikan ke fasad yang baru ini. Tetap segitiga, full kaca, dengan apa? Saya bilangnya list sih, dengan list ACP seperti itu. Ini list ACP juga, ukurannya berbeda karena memang dimensinya juga berbeda. Saya pakai full kaca. Terus ini bagian depan, ini bagian belakang. Bagian belakang juga sama, segitiga juga. Terus ada permainan jengki kayak gini, ini pakai beton expose. Terus ini juga kaca. Jadi kenapa kaca? Mungkin saya mau menciptakan sebuah kontras ya. Kalau di kondisi existingnya itu rata pakai dinding, full dinding, Masif ya. masif dengan beberapa jendela-jendela. Nah, terus untuk pembedanya saya buat kontras saja di fasad yang baru. Saya buat full kaca yang lebih modern seperti itu. Mungkin bisa lebih di zoom lagi kalau itu Lebih zoom lagi. kecil. Mungkin teman-teman yang semester awal masih ingat nggak itu substraksi geometri seperti itu apa ya? Itu kan bisa ditemui di DPA 1, DPA 2 ya. Kita awal-awal gambar itu kan proses itu. Nah, itu dipakai sampai buktinya dipakai sampai proses tugas akhir juga gitu. Jadi proses itu juga penting untuk dipertimbangkan juga karena kan kita sebagai arsitek nggak bisa ngambil gambar mentah misalnya sebuah daun jadi bentukan kan, kita harus melakukan transformasi bentuk. Oke, lanjut, bisa lanjut. Terus yang terakhir dari poin adaptive reuse-nya yaitu adalah pattern lingkaran ini. Iya. Jadi mungkin teman-teman sebelumnya sudah lihat ada bahwa ini pattern ini, ada pattern lingkaran ini. Nah, itu terinspirasi karena dulu lokasinya dari tempat tetes tebu yang ini tadi. Meter lingkaran perkerasan pada bagian taman bagian belakang yang berfungsi sosial didapatkan dari fungsi existingnya. Dulunya sebagai tempat penyimpanan tetes tebu, ini kilang ini. Terinspirasi dari tetesan air. Ciptakan geometri seperti ini. Kan ini kan kilang tetes tebu. Tetes tebu ya. Iya. Jadi inspirasinya dari tetesan air seperti itu. Ini jadi ekspresi lebih ke ekspresi apa ya, filosofinya ya. Iya. Oke. Jadi mungkin bisa lihat patternnya dari jauh kok lingkar-lingkaran. Nah, mungkin bisa kita jelaskan juga kalau itu hasil dari tetesan air gitu, menyebabkan gelombang-gelombang gitu kan. Oke. Dan posisinya memang di anunya ya, di Iya. perkerasan ya. Jadi orang semacam mengalami proses tetesan itu gitu. Iya. Oke. Karena fungsi dulunya memang tempat kilang tetes tebu seperti itu Mas Satrio. Oke. Mungkin itu tadi kalau soal fungsi, terus ini ada 3D-nya. 3D view-nya. Ada fase depan. Ini bisa plaza bagian depan. Oh, di zoom, oke. Iya, biar terlihat gambarnya. Ini nggak main-main nih rendernya. Oh iya. Nah, sip. Sebenarnya rendernya bukan saya sendiri ya, saya dibantu sama seseorang. Karena saya manusia biasa dan manusia juga bergantung satu sama lain, saling membutuhkan. Saya butuh apa, saya nggak bisa dibantu orang lain butuh apa, saya bisa membantu kayak gitu. Oke, fasad existing tuh ya. Bisa ke bawah mungkin. Fasad existing. Nah, ini nih yang menarik tuh di bagian open space ini masif banget. Iya. Itu yang paling belakang itu yang paling apa ya, yang kalau dari saya sih yang paling menarik buat saya sih. Iya. Karena emang ini akhir dari cerita di dalam bangunan itu tadi. Waduh. Jadi alur terakhirnya tetap berkumpul di open space itu Mas Satrio. Semi-semi berpuisi ya. Iya, menarik. Jadi pattern-pattern itu dikondisikan sebagai sebuah kayak akhir dari perjalanannya pengunjung sampai ke itu berakhir di tempat open space itu ya. Iya, benar. Terus saya next lagi. Ini ada denahnya,
layoutnya, layout existing seperti ini. Dengan penamaannya masih saya penamaan existing, entrance masuk dan exit, bangunan pendukung bagian depan, rumah genset, seperti itu. Nah ini mungkin menarik ya Mas ya. Di master plan existing ini itu dokumen dari PTPN-nya atau Mas Ulin mengukur sendiri atau memang combine dari keduanya? Nah ini kan nanti proses juga ini. Ini mungkin teman-teman biar tahu gimana caranya dapetin dokumen kayak gini untuk jadikan. Ini untuk layoutnya ada kombinasi juga. Saya juga dapat dari PTPN. Pembatas seperti ini Mas Satrio, seperti ini. Ini ya, ini. Terus jalur lori itu saya dapat dari data PTPN. Kondisi existing saya dapat dari Google Earth. Untuk bangunannya ini saya ngukur sendiri. Oh ini loh effortnya ya teman-teman. Seluas ini loh itu sendiri. Mungkin kalau ada Wafi mungkin dia juga ngerasain ya gimana. Atau Wafi pengen open mic nggak apa-apa, mungkin bisa bantuin cerita waktu ngukur tuh apa yang ngukur Wafi tok gitu terus Ulinnya duduk gitu. Oh enggak ya? Enggak, saya cuma ngerokok sih. Jadi pas survei itu saya ngejak 6 orang ya. Ada saya sendiri, ada Jipo, Alfani, ada Hafid, ada Wafi, ada Mas Ivan, sama Faktur Rozi, ini teman saya SMK. Itu hari pertama. Jadi saya bawa 2 meteran, 1 foto, dan juga kertas buat ngesketsa kayak gitu. Ngukur-ngukur seperti itu. Saya ukur satu-satu juga. Ini Hari pertama saya ngejak 6 orang. Terus saya kan punya plan 1 minggu buat full ke pabrik gula itu. Ternyata hari pertama sudah hampir memenuhi. Hari kedua, hari ketiga saya cuma ngejak 3 orang. Ada saya, ada Faktur Rozi sama Ferdiansa, itu teman saya SMK semua. Hari ketiganya juga sama. Itu saya ngambil detail-detailnya aja, ukuran detailnya seperti itu. Itu termasuk gerigi apa kayak yang gerigi roda-roda itu juga dihitung ya? Iya, diukur juga. Itu saya minta tolong Mas Wafi buat ngukurin. Ini Wafi kalau open mic bagus ini. Itu Wafi saya suruh ngukur. Terus sempat berapa minggu juga saya kembali lagi sama Jipo, Alfani sama Aldo juga buat ngambil foto bagian belakangnya. Jadi mungkin kalau dihitung dari awal survei sampai berakhir sekarang mungkin saya hampir 6 sampai 7 kali ke sana dengan orang yang berbeda-beda. Dengan cerita yang berbeda-beda juga. Iya benar. Sebenarnya menariknya gini Mas Satrio ya. Saya sebenarnya pengen ngejak ada tingkat perempuan gitu. Karena memang saya sudah janji sama dia gitu. Nah, terus ada satu kayak diberitahu sama satpam gitu ya. Mas, kalau bisa jangan ngajak perempuan gitu. Iya, jadi kayak apa ya? Ada kearifan lokal ya. Ya, benar kayak ada ambience horornya masih banyak di sana gitu. Jadi larang-larangan seperti itu. Survei juga harus pakai sepatu, nggak boleh sandal, harus pakai rompi, topi, helm safety kayak gitu. Oke. Jadi ketat sekali peraturannya buat masuk. Nah, prosesnya memang benar-benar effort ya kayak gitu. Kalau enggak hobi ya susah ya. Oke, mungkin bisa digeser ke master plan setelah itu. Ini hasil existing-nya. Bagian depan ini adalah fungsi wisata, museum. Bagian sini agrikultur. Bagian sini sosial ekonomi. Ini juga sosial ekonomi, UMKM. Kenapa saya bisa? Karena memang kondisi sistemnya seperti itu. Oke. Jadi bentuk awalnya sudah memang ada. Tadi ada gudang gula tadi. Itu kan saya robohkan karena memang cara struktur memang nggak baik. Akhirnya saya redesign ulang seperti itu. Terus ada musola. Musola dekat dengan taman ruang komunal space ini. Jadi musola dekat dengan pusat kegiatan lah seperti itu. Ada 2 parkiran, depan sama belakang. Kenapa seperti itu? Karena mungkin saya sulit bagi tempatnya ya. Karena memang ada batasan-batasan yang ada kayak seperti bangunan ini, bangunan yang memang tidak saya sentuh, jadi nggak bisa dibongkar kayak gitu sih. Di akhirnya ada dua parkiran. Itu mungkin yang juga buat perjawaban kenapa ada 3 titik pemberhentian lori. Karena mungkin kalau mereka dari depan, mereka masuk dari depan kan ya, ke museum dulu, terus ke agrikultur,
mereka di akhir kan. Nah, daripada dia jalan ke depan lama, akhirnya ada kereta lori ini, mungkin bisa naik di sini atau naik sini kayak gitu. Oke, menarik ya. Jadi bagian dari paket turnya itu ya mungkin ya kalau Iya, gitu. tapi saya nggak sempat sampai mikir sampai sejauh itu. Jadi, Oh iya sih. yes, general aja, umum kayak gitu sih Mas Satrio. Soalnya kan kalau kita yang beberapa tempat itu kan paket-paket itu pun kadang juga Iya, dipengaruhi sama sectional ruangnya, terus bener, iya. akses ke itu tadi ya, transportasi existing yang memang dulunya ada itu kan juga bisa, maksudnya bisnis modelnya nanti bisa arahnya ke sana lah gitunya gitu. Iya, itu tadi. Terus Oke. ini ada, tadi kan di existing ada 5 mesin ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oh itu mungkin bisa di zoom ya Mas? Ini kurang Iya. kelihatan. 5 mesin. Wah ini menarik ini mesin-mesinnya. Jadi tadi kan juga Gambar bisa sendiri di SketchUp loh ini. Ya yang mana Mas itu? jadi kalau tadi teman-teman lihat di video existing tadi, ada orang ngelas tadi ya. Itu kebetulan pas hari H itu memang ada pembongkaran. Jadi mesin-mesinnya nggak ditanam. Jadi yang saya pertahankan ini mesin-mesin ditanam aja Mas Satrio. Oh oke. Yang nggak ditanam kayak blower gitu, itu kan diambili semua gitu, dipindahkan gitu. Nah di sini ada berapa mesin yang ditinggalkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini ada yang saya pindahkan ke bagian tengah untuk ngisi ruang kosong. Kayak gitu. Nah kalau kita lihat di existing, nah ini ada 2 kan? Karena 3-nya saya pindah di sini. 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ini kecilnya saya pindah di sini juga. Itu yang bisa dipindah ya? Kalau yang Ini tanam tadi tetap di tempatnya kan ya? Oh, ini tanam Mas Satrio. Oh, itu tanam ya? Tanam dipindah. Maksudnya yang mesin tanam itu nggak diambil buat pabrik lain gitu maksud saya. Oh, oke. Iya. Tetap di pabrik itu sebagai aksen ya? Iya. Oke. Tetap ada yang existingnya tetap saya pertahankan seperti itu. Ini juga ada taman di dalam bangunan. Filosofinya sih, saya mikirnya gini ya, mikir random sih. Kenapa ada taman di dalam bangunan gitu ya? Itu mungkin sebagai respon perlawanan ya, karena mereka nggak dapat lahan di luar gitu. Akhirnya dia membuat taman di dalam seperti itu. Punchline-nya ngeri-ngeri ya ini. Perlawanan nih aktivis ya ternyata. Ini ada ruang agrikultur. Jadi itu jadi ekspresi itu ya, ekspresi apa istilahnya keberpihakannya pabrik itu sama masyarakat gitu ya. Iya, Jadi benar. sekalian bisa jadi temanya si museum itu, kok museum apa pabrik gula itu ya. Ini ada coworking space tadi. Oke. Ini kafenya, kafe kedai kopi kayak gitu. Ini UMKM, museumnya mengalur dari depan masuk, terus bebas ke hall ini. Ini ruang belakangnya, common space. Ya, common space gitu. Ini musola seperti itu. Nah ini bangun-bangunan pendukungnya nggak saya bongkar, saya pertahankan. Oke. Mungkin ini plaza juga. Jadi itu akses utama dari Jalan Raya Tulangan itu ya berarti? Iya, ini Jalan Raya Tulangan Mas Satrio, benar. Masuknya dari A ini. Nah, sebenarnya ini dapat masukan ya dari teman-teman juga pas saya ngerjain pabrik gula ini kan fasadnya itu penuh dengan pohon Mas Satrio. Penuh sekali dari pohon. Nah, hadirnya plaza ini sebagai orang lihat ke depan tanpa ada halangan gitu loh. Oke. Orang lihat jalan raya bisa langsung melihat ke dalam tanpa halangan. Jadi ini kan nggak ada pohonnya, cuma sebagai arah pandang gitu ya? Iya, arah pandang langsung view tanpa ada gangguan seperti itu. Mungkin saya next. Menarik, langsung ada berapa slide lagi ini? Masih banyak ya? Ini tinggal render-renderan aja sih. Oh, tinggal renderan. Oh ya, ini tadi beberapa udah kelihatan juga ya. Render-renderan aja seperti itu. Oke. Mungkin yang aerial view itu bisa di zoom, itu kayaknya dramatis banget. Nah, itu. Bird view belakang tuh. Nah, itu. Ini ya. Nah, ini yang arah depan tadi ya, yang Iya. Oh, terus ya, cerobongnya jadi aksen yang cukup kuat ya akhirnya. Iya. Jadi benar-benar kelihatan bahwa ini memang dulunya pabrik gitu. Oke, terus bisa ke bawah. Ini profilnya mungkin. Nanti mungkin lebih jelasnya di video ya mungkin ya, lebih Iya, ada di video lagi ya. Dan mungkin detail di interior mungkin ada ya Mas Ulin ya? Ada interior, ini interiornya. Nah, ini dia. Wah, berbahagialah. Kata dari Nyon Tosoro, berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri. Oh, diambil dari Bumi Manusia itu ya? Iya. Wah, ini berarti pembaca juga Mas Ulin ini. Quotes-quotesnya sebenarnya pembaca nggak terlalu ya kayak buku-buku seperti itu. Sebenarnya saya disuruh pembimbing satu buat coba membaca buku Bumi Manusia 4 jilid gitu. Saya pinjam Mas Rista.
Dipinjemin Ada nggak? Edo. Miftah ada nggak di sini? Nggak ada ya? Nggak ada sih. Terus ini ada juga kata Pramudi Artanto, cerita tentang kesenangan selalu tak menarik. Itu bukan cerita tentang manusia dan kehidupannya, tetapi tentang surga jelas tidak ada di bumi kita ini. Ini interiornya. Oh, oke. Nah itu ya. Nah, di mesin yang saya pindahkan, iya. Expose struktur itu jadi itu merah ya Mas ya? Maksudnya Merah ya, memang merah. di warna merah itu ya? Emang saya warna merah. Itu Terinspirasi apa? dari Colomadu kayak Mas Satria. Oh, Di kan Colomadu kan di merah kayak ngejreng gitu lah. Saya angkat juga, saya ambil di sini. Existing ini benar ya. interiornya. Masif sekali. Itu berarti di dalam tuh yang ada existing mesin-mesin ini tadi masuk area apa itu? Ini masuk area hall museum ini. Oh, hallnya ya. Jadi Ini kita mesin-mesin menikmati pindahan. Iya. mesin-mesin itu ya. Bisa Iya. untuk spot-spot apa ya? Foto dan lain-lain itu mungkin. Benar. Nah, terus ini lari. Ini yang nggak pindah, ketelan-ketelan seperti ini. Oh iya, ketelan itu ya. Terus tadi ada blower juga kan. Nah, ini saya potong kepalanya, saya tempelkan ke dinding buat ornamen di kafe. Oh iya. Benar-benar. Ini mesin ketelannya, ada yang saya buang, ada pertahankan untuk sirkulasi. Itu mungkin detailnya nanti bisa lihat di video nanti. Oke, itu aja Mas Satrio. Oke. Dari saya. Atau mungkin kita langsung loncat ke video, setelah itu kita mungkin tanya jawab 2 atau 3 penanya gitu. Oke, boleh. Biar kita dapat gambaran secara visual lebih komplit lagi gitu. Ini video. Ada suaranya, tapi nggak terlalu itu ya, nggak terlalu. Nggak, suaranya nggak terlalu penting sih, nggak ada penjelasan juga, cuma ada nama-nama ruang aja sih. Saya nyalakan ya, saya putar. Oh ini ya dari depan tadi itu. Ini bagian samping kanan. Oh iya. Dari belakang. Nah ini loh, kelihatan banget masif itunya, teropongnya. Musolanya. 6,6 hektar ya tadi ya? Iya. Masif sekali memang. Area yang didesain nggak main-main sih pertimbangannya. Oh ya teman-teman, sembari lihat video ini di kolom chat ada ya kalau mau kesan dan pesan melihat episode pertama ini bisa diisi di situ, terserah mau diisi apa. Ini masuk area museum. Oh ini ya. Mungkin wah ini anu banget ya, milenial banget ini section kayak gitu tuh. Oh itu ada anu ya, semacam plafon tapi nggak ada. iya. Ya, oh oke menarik gitu sih. Ini 25 deh, yang 25 meter tuh ya? Iya 25, ini juga 25. Wah ini nggak asing sih ini, kayak pernah kesini. Ini sebenarnya ada pohon tumbuhannya hidroponik, cuma nggak kuat laptop yang render. Oke. Itu ada ornamen tadi, mesin yang dipotong. Ini parah sih ini. Oh, ya. Co-working ya ini ya. Working space. Terus macam mezanin gitu ya modelnya.
mengelola. Oke. Area UMKM belum saya isi, nggak nutut waktunya. Nah, ini menarik juga tuh nanti dibahas itu. Terkaitan sama waktu ya. TA itu ya gimana dibatasi juga sama waktu kan mau nggak mau. Karena TA yang baik itu TA yang selesai ya, Lin. Benar. Oke. Saya. Mungkin itu aja Mas Satrio dari saya. Terlalu panjang lebar mungkin ya. Menarik sekali penjelasan dari Ulin. Mungkin satu sebelum ke pertanyaannya. Kaitannya sama kita studi presiden nih. Nah, ini mungkin Mas Ulin bisa banyak cerita nih. Dia pernah kemana aja nih untuk berkorban nyarap TA ini? Atau istilahnya mencari inspirasinya itu dari objek mana aja gitu. Mungkin bisa cerita. Berapa pabrik gula yang didatangi gitu mungkin. Kan saya nggak tahu tuh itu waktu itu kemana aja kan saya nggak tahu. Ya. Mungkin perjalanannya dimulai dari Sempro Mas Satrio ya. Oh, oke. Ya, perjalanan pertama saya dengan Mas Ivan Lilo, sama Alfani, sama Syarif itu explore Jogja. Kita juga ke Surakarta, ke pabrik gula Colomadu. Sekarang jadi di Colomadu sudah direvitalisasi juga. Bersinergi punya PTPP kalau nggak salah, saya ke sana. Terus ke pabrik gula Tasikmadu juga sama Satrio. Oh iya ya. Sebelum sidang ya bulan Oh iya. Mei. Oke. Ya, terus kalau museum saya ngambil dari coba Ulen Sentalun sama apa ya? Sama Colomadu itu juga. Terus kalau buat agrikultur saya ngambil dari masukan dari Burita ke Suraloka, Jogja ya itu ya. Jogja apa? Urangagung. Kurang. Kaliurang. Kaliurang. Suraloka Kaliurang. Iya. Sama ke di Tawangmangu itu apa namanya? Taman Rumat Siri. Itu dapat masukan dari Mas Ivan. Oke. Jadi dari berbagai objek itu ya, karena kan kawasan ini kan luas banget dan beberapa fungsi itu butuh presiden yang spesifik gitu ya. Iya. Nah, itu. Jadi mungkin kalau teman-teman jadi nggak melulu bahwa satu presiden itu bisa menjawab semua problem yang kita hadapi di desain gitu. Jadi kadang kita ambil secara eklektik aja. Jadi yang problem semisal fungsi museum ya kita mau nggak mau harus datang ke museum, yang lain juga gitu. Jadi karena desain sendiri kan juga kumpulan dari berbagai macam itu ya. Dan itu lebih dari sekitar berapa berarti ya? Berapa presiden yang datang gitu? Kalau mungkin ada hampir 5 Mas Satrio. 5 ya. Tasikmadu, Colomadu, terus Suraloka. Iya 5 Suraloka, Rumat Siri sama terakhir ini Ulen Sentalun ya hampir 5. Oke. Menarik. Oke, mungkin selanjutnya langsung bisa ke pertanyaan atau sebelumnya kita ngenalin dulu nih kolaboratornya yang ada di sini siapa ya? Jadi kan kita tadi belum kenalan juga gitu. Jadi teman-teman kita ini sebenarnya cuman bikin wadah aja. Jadi untuk diskusi-diskusi seperti ini bisa terlembagakan lah ya. Jadi habis ini juga kita upload di YouTube gitu. Nah, kita bikin kolaborasi ini dari ada beberapa kolaborator yang datang. Ini Mas Ulin salah satunya kolaborator, saya, terus ada Mas Noval, mungkin bisa open mic atau open video biar kelihatan. Ada Mbak Dewi. Halo, salam kenal. Mas Noval, mungkin bisa kenal ini dari alumni UPN ya. Sekarang alumni UPN. Siswa S2 arsitektur di ITB. Terus ada Mbak Dewi. Halo Mbak Dewi, mana? Mbak Dewi ini di Arkom Jatim sekarang ya, jadi arsitektur komunitas. Nah, kita rencananya ke depan itu ada beberapa program gitu. Jadi teman-teman monggo yang semisal punya ide tertentu yang pengen direalisasikan bisa hubungin kita, nanti kita rembuk. Jadi mungkin kita bikin program apa gitu. Jadi Ulas TA ini hanya salah satu program gitu. Rencananya besok-besok dan mungkin nanti di kuesioner juga ada ya Mas Nopal ya. Bisa ngisi saran program selanjutnya ya. Kalau yang beberapa yang sudah lagi dirembuk itu ada beberapa kayak ulas sayam juga. Jadi kita mengulas yang juara-juara sayam itu. Kemudian nanti ada mungkin sketsa ya dari Mbak Dewi gitu. Bebas, misal teman-teman punya ide teman diskusi untuk istilahnya mematangkan idenya dan bisa di-floorkan bisa dibagi-bagi ke teman-teman, monggo bisa hubungin kita. Jadi kita memang niatnya bikin apa ya, gerbong bersama gitu ya.
Ya Lin ya, gerbong ya Lin ya bahasamu. Iya. Satu rangkaian. Rangkaian bersama. Jadi ya nanti monggo yang gabung nanti jadi kolaborator istilahnya gitu. Dan yang penting sebenarnya sih tujuan kita waktu bikin itu sesederhana biar ide-ide kayak gini tuh nggak nguap gitu loh. Karena kan proses-proses berpikir gini nanti kalau sudah masuk ke dunia kerja dan lain-lain pasti akan punya tempatnya sendiri ya. Istilahnya nggak mungkin seliar kita berpikir waktu di kampus gitu. Nah, dan TA ini salah satunya menurutku juga sebuah proses berpikir yang kompleks gitu dan eman aja kalau mau menguap dan juga menjembatani ke teman-teman yang karena kan aku tuh sebenarnya juga bingung waktu itu. Jadi salah satunya itu yang dari aku itu mikir gini, aku nggak pernah tahu TA-nya anak-anak kampus lain gitu. Terus mungkin terus aku konfirmasi juga ke temanku gitu loh, apakah memang juga nggak tahu ternyata ya seperkumpulan itu kurang bisa terekspos lah TA satu sama lain. Padahal itu kan menarik kalau didiskusikan gitu. Nah, jadi di kolaborasi ini teman-teman bebas sih kalau punya saran dan punya request gitu bisa langsung ngomong ke kita gitu. Bisa kita sama-sama eksekusi lah gitu. Eman karena kan kadang kita tuh punya ide sebenarnya, cuman karena nggak terkristalisasi itu nggak dieksekusi akhirnya ya nguap gitu aja sih sebenarnya gitu. Oke langsung ke pertanyaan mungkin. Ini banyak dari UIN sama UPN ya. Oh Zefrin monggo, Mbak Zefrin dari UINSA. Iya, selamat malam. Makasih Mas Satria udah memberi kesempatan. Oke. Aku mau tanya ke Mas Udin sih, mengenai bangunan bentang lebar. Mungkin bisa dijelaskan sedikit lebih detail kayak misal struktur dari bangunan bentang lebar. Misal kayak setiap bentang segini tuh butuh kolom ukuran berapa, terus misal kayak pondasinya, terus struktur atap juga, terus mungkin apa kayak opsi material yang bisa digunakan itu apa aja sih kayak gitu. Oh ya, terus sama sedikit kepo sama komunitas atau kolaborasi ini ya. Oh iya. Target audiensnya itu cuma mahasiswa aja atau bisa kayak dari arsitek junior atau apa gitu. Oh, oke. Jadi kayak pasarnya apa gitu. Makasih. Oke, terima kasih. Kita hold dulu ya, langsung ke pertanyaan selanjutnya mungkin. Satu atau dua lagi, atau bebas terserah, kalau nggak selesai nggak apa-apa sih. Mungkin yang dari arsitektur UPN siapa aja ya? Mungkin ada perwakilan. Ada komentar mungkin. Gimana, Val? Teman Oh, ini ada Ilyas. Oh, mungkin bisa dijawab dulu aja. Jawab dulu aja. Oh iya, ini tadi Ilyas baru datang ya. Ini salah satu kolaborator kita juga. Mungkin bisa on mic sebentar sama open kamera. Halo. Okay. Maaf ya, belum bisa on cam soalnya oke. udah di tag ini. Oke, berarti dijawab dulu ya sama Mas Ulim pertanyaan pertama tadi. Monggo Mas Ulim. Iya. Mungkin kalau biar lebih simpel kasih contoh kasus gitu ya mungkin ya. Atau gimana sih, terserah sih. Iya. Mungkin contoh gampangnya di objek tugas akhir saya aja, Pak Zefrin ya. Bentang paling lebar itu 25. Jujur karena kita masuk arsitektur, kita nggak bisa nentuin ukurannya karena memang itu lebih ke konteks anak sipil seperti itu. Nah, di sini fungsi dosen pembimbing 2 itu yang paling dibutuhkan kayak gitu. Jadi untuk soal ukuran kolom tadi kenapa 40-40 itu lebih dari masukan ke Pak Kusnul seperti itu, dosen pembimbing saya struktur. Nah, terus untuk pemilihan material tadi kenapa besi siku nggak nangkin anak Mas Indra sing sekolah kuliah sipil. Oh iya, ada Mas Indra ya. Ya mungkin Mas Indra nanti kalau ada salah mungkin bisa bantu Mas Indra. Jadi untuk pemilihan struktur tadi kenapa pakai besi siku tadi L ya? Karena memang di kondisi sebelumnya itu juga pakai siku seperti itu. Nah, terus indikator benang panjang itu berapa sih kayak gitu? Kalau dari saya pribadi sih lebih dari 7 itu sudah benang panjang ya. Apalagi bangunan publik seperti itu 8, 15. Kalau sudah pakai misal bentang 25 pun punya saya
Misal pun pakai baja ringan itu sudah jelas nggak mungkin. Mungkin kita juga bisa pakai baja WF kalau nggak kombinasi dari silinder seperti itu. Kayak gitu sih Mbak Zefrin. Tapi untuk nentuin dimensi-dimensinya ataupun kita pakai besi ukuran berapa itu lebih ke kita diskusi dengan dosen pembimbing kedua seperti itu. Kayak gitu sih Mbak Zefrin. Untuk pemilihan dimensi-dimensi, mungkin kalau saya pas dulu sidang, pas dulu saya TA, itu lebih saya tanyakan ke Pak Kusnul seperti itu sih. Sudah menjawab Mbak Zefrin? Iya, baik. Mau nanya lagi dong. Kan dosen pembimbing kedua itu struktur ya. Ada nggak sih dari Mas Ulin tuh kayak crash antara struktur yang diusulkan sama dosen pembimbing 2 sama desain arsitektur dari pembimbing 1 gitu? Kalau hablum dari dosen pembimbing saya kan Burita, dosen pembimbing kedua saya Pak Kusnul. Untuk soal crash kayaknya nggak ada Mbak Zefrin karena memang di dua orang ini punya konteks yang berbeda dan juga dari awal saya sudah menjelaskan ke dosen pembimbing saya bahwasannya di dalam lingkup perencanaan saya Bu, saya pakai struktur ini aja seperti itu kan memang kondisi sistemnya seperti itu. Jadi dosen pembimbing 1 saya tahu semua, tahu rencana saya progresnya ke depan seperti apa. Beliau soal struktur lebih dipercayakan ke dosen pembimbing kedua saya Pak Kusnul seperti itu. Jadi untuk soal slack ataupun crash saya rasa sementara ini tidak pernah ada sih. Karena memang dari awal saya buka ke dosen pembimbing 1 dan kedua saya seperti itu. Dan juga Bu Rita sendiri juga memahami batasannya sejauh apa juga beliau memahami kayak gitu sih Mbak Zefrin. Oh iya Mas Ulin, makasih. Iya sama-sama Mbak Zefrin. Oke, mungkin langsung ke kenapa? Ilyas mau Halo. Oh ya, gimana? Mau ngerespon yang pertanyaan kedua tadi? Ya lebih ke nambahin diskusinya sih. Oke, silakan. Sebenarnya TA-nya Mas Ulin ini sangat menarik soalnya kayak dari aku sendiri tuh kayak apa ya? Kayak ya emang pengen juga gitu kayak bikin adaptive reuse bangunan. Tapi karena banyak hal jadi akhirnya nggak jadi gitu bikin adaptive reuse. Ini tapi kalau aku boleh tanya lagi nih, bangunannya Mas Ulin ini kayak dia itu termasuk kayak bangunan apa ya Mas? Maksudnya kayak mungkin dia itu komersial atau gimana gitu? Oke. Untuk kepemilikannya lebih ke PTPN sih Mas Ilyas. Jadi ya pasti komersil ya kalau punya PTPN ya. Punya PTPN sendiri. Sebenarnya kalau lihat berita sih sempat aja desas-desus itu mau dijual gitu. Nah tapi kalau konteks tugas akhir saya kan saya nggak mikir sejauh itu gitu. Iya. Di Jawa sudah terpatri bahwa ini tetap pemilikannya PTPN seperti itu. Entah nanti mereka bersinergi dengan pemerintah pun ya tetap saya matri kalau itu punya PTPN seperti itu. Jadi sempat pas dulu pas dulu sidang kalau nggak salah oleh dosen penguji 4 itu Bu Ovindra, dia ngasih kan karena saya masukkan fungsi sosial ya. Nah beliau tuh ngasih masukan kalau kenapa nggak buat jalur atau jembatan dari belakang, di side belakang, biar masyarakat bisa langsung masuk seperti itu. Terus saya bingung nggak bisa jawab kan. Akhirnya setelah selesai, dosen pembimbing 1 saya itu cerita, bilang kalau sebenarnya kamu bisa Ulin jawab, itu punya PTPN, bukan punya pabrik yang benar-benar dibebaskan kayak gitu. Tetap ini punya batasan gitu loh. Bahwasannya sepublik-publiknya itu tetap punya PTPN dan PTPN punya batasan di situ. Entah itu konteksnya buat PTPN jaga asetnya ataupun keamanan seperti itu sih. Oh gitu ya. Sebenarnya yang lebih saya penasaran tuh kayak apa itu kalau misalkan ini konteksnya kayak bangunan komersial kan kita sebagai kayak arsitek kan harus apa ya kayak memberikan solusi juga gitu maksudnya kayak terkait secara komersialnya gitu. Nah itu kayak kira-kira apakah kayak sempat jadi pertimbangan juga kayak feasibility study dari bangunan ini gitu. Kayak misalkan
oh bangunan ini tuh nanti bisa bertahan karena nanti ada kayak apa ya, misalkan ada program apa gitu yang kayak bisa sustain secara ekonomi gitu kan. Oh Kayak ya, bangunan itu nggak bisa bertahan tanpa kayak ya sumber daya ataupun investor gitu kan. Jadi saya penasarannya di situ sih. Paling jadi concern juga waktu di IT aku, kebetulan kan hampir sama tuh, maksudnya kayak bidangnya. Itu gimana tuh Mas Suling? untuk keberlanjutan ya, itu ada di fungsi agrikultur mungkin Mas Ilyas. Di sana banyak ada pelatihan soal penanaman hidroponik mungkin buat kedepannya. Karena kan isu besarnya di pabrik gula ini kan mati karena memang nggak ada Lahan. bahan tebu. Lahan kan habis, tebu pastinya berkurang kayak gitu. Nah, di fungsi agrikultur ini menjadikan sustainable-nya seperti kayak mungkin PTPN bisa bersinergi untuk mempertahankan pabrik gula yang masih ada, Kerembung itu tadi, dengan cara gimana membuat riset di dalamnya ataupun membuat workshop-workshop pelatihan buat masyarakat bersinergi menanam tebu di dalam polybag seperti itu sih. Oh, jadi kayak dari workshop-workshop ini kayak bisa jadi revenue juga ya buat bangunan ini gitu. Iya, untuk konteks keberlanjutannya mungkin seperti itu sih yang saya bayangkan sih. Oh iya. Menarik sih, keren. Terima kasih Mas Ilyas. Mungkin nambahin ya, ini menarik juga kan tadi konteksnya tebu ya. Ya ini beberapa hari yang lalu saya baca di Detik sih kalau nggak salah itu kan targetnya pemerintah katanya mau 5 tahun ke depan tuh swasembada gula gitu loh. Dan ada istilahnya ahli-ahli tebu dari Brazil ya. Karena kan Brazil kita sebagaimana kita tahu itu udah expert di bidang ini. Itu memang didatangkan. Jadi bisa inline sih sama konsep apa tadi sustainability-nya ya. Karena nanti butuh riset kan. Arti ada produknya juga kayak katanya tuh apa bioetanol apa ya? Itu tuh dari tebu itu katanya. Itu mungkin kalau ada program seperti itu juga bisa mendukung sustainability-nya sih. Itu mungkin. Sebenarnya sih isu besarnya itu bukan cuma soal lahan aja, tapi lebih ke revitalisasi mesin-mesin produksinya gitu. Oh. Nah, rata-rata pabrik gula yang tertinggal ini mesin-mesinnya juga kurang up to date lah kayak gitu kasarannya. Jadi mereka secara produksi tetap ngoyo, tapi modalnya nggak balik. Kalau saya membaca berita rata-rata seperti itu. Bukan mungkin itu mungkin konteks lebih ke bisnis ya. Soal gimana mereka ngelola internal pabriknya seperti apa. Tapi kalau saya baca-baca ada dua itu tadi permasalahan utama, yaitu lahan dan juga ketertinggalan mesin-mesin produksi seperti itu sih Mas Satrio. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Mungkin nanti pertanyaannya Mbak Zefrin tadi yang terakhir bisa jadikan penutup aja. Karena itu kaitannya sama keseluruhan program ini. Mungkin yang fokus di TA-nya Mas Ulin ini ada pertanyaan lagi. Mungkin dari teman-teman angkatan berapa aja ini ya? Ada atau kita langsung atau mungkin ada kritik atau apa nggak masalah ya Mas Ulin ya? Kan apa-apa sih. namanya juga TA dan lain-lain tuh ya pasti jauh dari kata sempurna lah. Malah mungkin bisa jadi bahan teman-teman untuk istilahnya referensi untuk nanti mau diapain lah TA ke depannya gitu. Oh, ini yang angkatan mau TA ini ada nggak di sini? Angkatan berapa berarti? Angkatan 19 ya harusnya? Iya. 19 atau yang lain? Ada? Atau kita langsung ke pertanyaan Mbak Zefrin tadi? Kayak ke pertanyaannya Mbak Zefrin dulu ya. Ini enaknya yang jawab siapa nih? Kolaborasi ini target apa sih? Target pasarnya ya tadi ya. Target pasarnya mau kemana? Terus apakah mahasiswa aja? Kurang lebih gitu ya Mbak Zefrin ya? Iya benar. Oke. Kalau dari mungkin nanti yang lain nambahin ya, kolaborator lain nambahin ya. Mungkin kalau dari aku sebenarnya fokus sama mahasiswa dulu sih, karena memang problem yang tak pikirkan adalah gimana caranya supaya TA ini nggak hanya
dipahami sebagai proses administrasi gitu loh. Jadi kamu mau lulus harus TA, terus nanti tanya-tanyanya ya juga berkaitan sama proses administrasi. Jadi kayak bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa gitu. Kepinginku dengan tak sajikan bersama teman-teman kayak gini, itu teman-teman lebih fokus untuk nggali proses berpikirnya gitu. Jadi nggak melulu tentang istilahnya nanti nyusun gambar itu urutannya apa, ya kan? Terus setelah latar belakang apa gitu. Harapanku sih lebih ke kenapa ya kok kemarin itu Mas Ulin pengen revitalisasi. Kenapa kok enggak? Kan banyak tuh terminologi lain kan. Kenapa kok juga pabrik gula kayak tadi kan? Wong objek lain aja banyak loh. Milihnya tuh pabrik gula loh dengan semasif itu tadi kan 6,6 hektar gitu. Pasti ada alasan-alasan yang bisa dibagi gitu ke teman-teman. Nah, menurutku ya dari problem itu proses berpikir itu yang menurutku pengen tak highlight ya, sesuai sama tagline-nya kolaborasi democratizing arsitektur idea. Jadi supaya ide-ide ini terdemokratisasi lah, istilahnya kita punya pipa untuk denger gitu loh. Nah, tujuan goals-nya itu sebenarnya kalau dari ini sih supaya ide-ide itu lebih terekspos ke masyarakat, akhirnya masyarakat pun lebih bisa menghargai desain gitulah. Intinya gitu. Jadi desainer punya harga dalam arti value ya, dihargai juga di masyarakat sih intinya gitu. Untuk target-targetnya itu kayaknya bisa dijawab sama kolaborator lain juga. Itu mungkin per program nanti. Kayak ini ulas TA ini ya, mungkin yang lebih tertarik pasti mahasiswa, terutama yang mau tugas akhir. Nanti mungkin ada beberapa program ke depan yang mungkin teman-teman juga mau usul itu. Nanti kita bisa ngedefine istilahnya target pasarnya kemana gitu sih. Karena ada yang ongoing tuh misal yang lagi kita rembuk itu kayak ulas sayem ya itu ya, sayembara itu kan pasti juga cakupannya juga bisa lebih besar tuh yang mau dengerin juga. Kira-kira gitu sih. Mungkin dari yang lain ada tambahan? Mungkin setuju sama Satrio sih, memang terbangun dari awal konteksnya lebih ke mahasiswa ya. Tapi perjalanannya ke depannya seperti apa, ya harapannya sih bisa lebih scale up sih. Tapi untuk saat ini mungkin lebih fokus ke konteks-konteks kemahasiswaan seperti itu sih. Ya intinya kita jadi corong lah ya, corong atau wadah untuk kita bertemu, bertemu secara arsitektur, nggak enak banget. Bertemu ya membahas arsitektur lah intinya gitu. Jadi arsitektur nggak melulu harus di SKS kampus. Jadi arsitektur tuh ya bisa jadi obrolan sehari-hari gitu juga sih. Jadi kita pusing lah tak dengerin kolaborasi aja. Nah itu kan tapi itu ya banget sih, susah banget. Maksudnya ini jadi obrolan yang menginspirasi lah intinya gitu. Ya, menginspirasi dan nyantai lah. Kalau ya, nyantai ya. Kita hadirkan arsitektur dari sisi lain lah intinya gitu. Enggak kan karena nggak ada deadline tuh di sini, ya kan? Ini anak-anak juga pasti sambil garap SPA, garap sempro kan ini kan. Gitu. Jadi mau jadi teman ngobrol. Iya, teman ngobrol sebenarnya. Teman ngobrol kalian yang bisa kira-kira kita berbagi lah, saling berbagi intinya gitu. Kita ngedefine target pas tergantung nanti program kedepannya. Jadi monggo teman-teman kalau punya ide sekali lagi nggak usah sungkan-sungkan bilang ke kita, request atau apa pengen konten selanjutnya monggo. Gitu sih. Kira-kira ada yang lain, respon yang lain? Mungkin yang dari Alma Mater UPN ini gimana nih, Pal? Apa? Apa aja nih? Yang dari UPN apa aja nih yang ada nih? Atau Ilyas. Iqbar ini ya? Iqbar ini UPN ya? Iqbar Zidan juga ini. Oh iya. Iqbar Zidan UPN. Atau Ari mungkin? Nah ini. Boleh Mas Ari, coba on mic aja nggak apa-apa. Mau on mic atau gimana? Wah, ada Bumblebee. Iya, gimana Ari? Sudah terdengar? Halo? Sudah. Oh, ya. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas diselenggarakannya acara seperti ini. Ya, saya menyadari kalau diskusi seperti ini sangat dibutuhkan untuk
melanjutkan profesi sebagai arsitek, terutama kalau di lapangan kan kebanyakan sekarang itu kalau sesudah lulus jurusan arsitek sudah dilepas begitu, nggak ada bimbingan selanjutnya dari dosen maupun alumni. Tapi dengan inovasi seperti ini saya kira sangat bermanfaat begitu. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Lalu untuk ulas TA selanjutnya mungkin saya tertarik untuk melihat TA dari Mas Satrio. Oke. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih. Baik, begitu. Mungkin kalau teman-teman ya, ini Mas Ari ini objek TA-nya juga menarik loh ini. Dia apa PLTSA ya? Tenaga apa pembangkit PLTSA ya Lin ya? Si Iya. Ari PLTSA. Nah, itu juga Sampah. teknis apa ya? Teknis desainnya itu juga terbatasi oleh teknis-teknis istilahnya dari lebih ke teknik lingkungan ya. Tapi bisa disajikan tetap dengan secara arsitektur gitu sih. Saya juga ngundang Mas Ari nih kalau mau jadi narasumber bisa kita juga sangat senang sih bisa berbagi tentang TA-nya gitu. Oke, terima kasih Mas Ari. Ya. Oke, kayaknya ada lagi atau kita ya jangan lupa diisi ya di kolom komentar tuh ada saran-saran tuh bisa diisi di situ untuk kelanjutan kolaborasi episode selanjutnya. Oke gitu, teman-teman, ada tambahan lagi dari yang kolaborator mungkin? Atau gini ya, kalimat penutup dari Mas Ulin deh, nanti kita tulis, jadikan sebagai kesimpulan, kira-kira gitu. Mungkin closing statement aja sih. Ya pertama saya ucapkan terima kasih ya buat Satrio sebagai awalan sing mungkin baik. Semoga kedepannya kita juga bisa lebih scale up lebih jauh lagi. Terus mungkin buat teman semua, sebelum terima kasih untuk mau bisa diskusi bareng ya. Mungkin saya lebih banyak bicaranya, tapi semoga kita bisa diskusi di luar sana ke depan seperti itu. Mungkin buat tugas akhir saya sih membuat menarik itu apa sih? Saya sebenarnya pengen buat gebrakan aja sih. Kalau biasanya teman-teman desain di lahan yang kosong, motivasi saya itu sebenarnya cuma itu aja sih. Teman-teman desain di lahan yang sebelum lahan kosong, terus saya membuat desain di lahan yang sudah ada gitu, tapi lebih banyak tantangannya seperti itu aja sih. Jadi pengen lebih tertantang aja kayak gitu. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin kalau ada salah kata kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke moderator. Makasih Mas Satrio. Oke, dan terima teman-teman kasih. lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah teman-teman Muhammad Ulinuha SARS. Sampai ketemu di episode kolaborasi yang selanjutnya. Terima kasih.